Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misfa Alwa dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sejarah peradaban Islam dengan tema masa keemasan dinasti Abbasiyah. Kita masuk ke pembahasan. Dinasti Abbasiyah merupakan salah satu pemerintahan Islam terbesar yang berhasil membawa umat Islam mencapai kemajuan yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, budaya, dan teknologi. Masa ini sering disebut sebagai Golden Age atau masa keemasan peradaban Islam karena banyaknya ilmuwan dan penemuan penting yang lahir pada periode tersebut. Kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu apa itu dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berdiri pada tahun 750 Masehi setelah berhasil menggantikan dinasti Umayyah. Nama Abbasiyah diambil dari kata Al-Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu paman Nabi SAW. Pemerintah Abbasiyah berpusat di Baghdad, Irak, berbeda dengan dinasti Umayyah yang lebih fokus pada perluasan wilayah. Dinasti Abbasiyah lebih menekankan pada pengembangan ilmu, pengetahuan, dan kebudayaan. Ke pembahasan selanjutnya, yaitu wilayah kekuasaan Abbasiyah. Wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah sangat luas, mencakup Irak, Persia, Mesir, sebagian Afrika Utara, dan Asia Tengah. Luasnya wilayah ini membuat Abbasiyah menjadi pusat perdagangan internasional. Banyak pedagang, ilmuwan, dan cendekiawan dari berbagai bangsa datang ke Baghdad sehingga terjadi pertukaran ilmu dan budaya yang mempercepat kemajuan peradaban Islam. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu ada awal masa keemasan dinasti Abbasiyah. Masa keemasan Abbasiyah didukung oleh beberapa faktor penting. Yang pertama yaitu kondisi politik yang relatif stabil sehingga masyarakat dapat hidup dengan aman. Yang kedua, ekonomi yang berkembang pesat melalui perdagangan. Yang ketiga, para khalifah memberikan perhatian besar terhadap pendidikan dan penelitian. Dukungan ini mendorong lahirnya banyak ilmuwan yang berkontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dunia. Selanjutnya yaitu ada Baitul Hikmah. Baitul Hikmah atau House of Wisdom merupakan pusat ilmu pengetahuan yang didirikan di Baghdad. Tempat ini berfungsi sebagai perpustakaan, pusat penelitian, dan lembaga penerjemahan. Disinilah berbagai karya ilmiah dari Yunani, Persia, dan India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Baitul Hikmah menjadi simbol kemajuan intelektual Islam dan menjadi pusat pembelajaran terbesar pada masanya. Selanjutnya yaitu ada kemajuan matematika. Pada masa Abbasiyah, matematika berkembang sangat pesat. Para ilmuwan muslim mengembangkan konsep aljabar, sistem angka Arab, dan metode perhitungan yang menjadi dasar matematika modern. Hasil perkembangan matematika ini tidak hanya digunakan dalam perdagangan, tetapi juga dalam bidang astronomi, arsitektur, dan ilmu pengetahuan lainnya. Ada Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi adalah salah satu ilmuwan terbesar pada masa Abbasiyah. Ia dikenal sebagai Bapak Al-Jabar karena berhasil mengembangkan cabang matematika yang disebut Al-Jabr atau Al-Jabar. Selain matematika, ia juga ahli dalam bidang astronomi dan geografi. Nama algoritma yang digunakan dalam dunia komputer saat ini berasal dari nama Al-Khawarizmi. Ada juga kemajuan kedokteran. Bidang kedokteran juga mengalami kemajuan yang luar biasa. Rumah sakit mulai dibangun dengan sistem pelayanan yang teratur. Para dokter melakukan penelitian tentang penyakit dan pengobatannya. Selain itu, pendidikan kedokteran mulai berkembang sehingga menghasilkan banyak tenaga medis yang berkualitas. Ada Ibnu Sina. Ibnu Sina atau Avicenna merupakan ilmuwan muslim yang sangat terkenal dalam bidang kedokteran. Karyanya yang berjudul Al-Qanun fi Al-Tib menjadi rujukan utama dalam dunia kedokteran selama berabad-abad. Bahkan digunakan di universitas-universitas Eropa karena kontribusinya yang besar. Ibnu Sina sering dijuluki sebagai bapak kedokteran modern. Juga ada yaitu kemajuan astronomi. Astronomi berkembang pesat pada masa Abbasiyah. Para ilmuwan melakukan pengamatan terhadap pergerakan bintang, bulan, dan planet. Mereka membangun observatorium sebagai tempat penelitian. Hasil penelitian tersebut digunakan untuk menentukan kalender Islam,
arah kiblat, dan waktu pelaksanaan ibadah. Ya, selanjutnya yaitu ada kemajuan dalam berbagai bidang. Selain matematika, kedokteran, dan astronomi, kemajuan juga terjadi dalam bidang kimia, filsafat, sastra, dan geografi. Para ilmuwan muslim berhasil mengembangkan metode eksperimen dalam kimia, memperdalam pemikiran filsafat, menghasilkan karya sastra yang berkualitas, serta membuat peta dunia yang lebih akurat. Setelahnya yaitu ada faktor kejayaan Abbasiyah. Kejayaan Abbasiyah didukung oleh beberapa faktor utama. Yang pertama yaitu dukungan penuh dari para khalifah terhadap ilmu pengetahuan. Yang kedua, semangat masyarakat untuk belajar dan meneliti. Yang ketiga, kondisi ekonomi yang kuat. Yang keempat, keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan dari berbagai bangsa. Faktor-faktor inilah yang menjadikan Abbasiyah sebagai pusat peradaban dunia. Setelahnya yaitu ada masa kemunduran dinasti Abbasiyah. Meskipun mencapai puncak kejayaan, dinasti Abbasiyah akhirnya mengalami kemunduran. Penyebabnya antara lain konflik internal, perebutan kekuasaan, dan melemahnya pemerintahan pusat. Puncak kemunduran terjadi pada tahun 1258 Masehi ketika pasukan Mongol menyerang dan menghancurkan Baghdad. Peristiwa ini menandai berakhirnya masa kejayaan Abbasiyah. Pelajaran yang dapat diambil dari sejarah peradaban Abbasiyah adalah banyak pelajaran yang dapat dipetik dari sejarah Abbasiyah. Salah satunya adalah pentingnya pendidikan dalam membangun peradaban yang maju. Selain itu, semangat mencari ilmu, menghargai pengetahuan, dan keterbukaan terhadap perkembangan ilmu dari berbagai sumber merupakan kunci kemajuan suatu bangsa. Jadi kesimpulannya dari pembahasan sejarah peradaban dinasti Abbasiyah adalah disimpulkan bahwa dinasti Abbasiyah merupakan masa keemasan peradaban Islam. Pada masa ini lahir banyak ilmuwan besar dan berbagai penemuan penting yang memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dunia. Warisan mereka masih dapat dirasakan hingga saat ini dalam berbagai bidang kehidupan. Demikian pembahasan mengenai masa keemasan dinasti Abbasiyah. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita tentang sejarah peradaban Islam. Terima kasih atas perhatiannya.